Kami dari kelompok 7 akan membuat tugas video mengenai mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai teknologi informasi menurut data yang diolah. Sebelum kami akan menyampaikan materi, di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota saya. Yang pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Indiastiti, NPM 21128. Yang kedua ada Niluh Ade Cahya Pratiwi, NPM 21134. Yang ketiga ada Niluh Novi Wahyuni, NPM 21152. Yang keempat ada Igede Suwardike, NPM 21137. Dan yang kelima ada Iwayan Mertoswardane, NPM 21111. Baik, untuk materi yang kami bawakan yaitu yang pertama mengenai pengertian teknologi informasi, yang kedua ada komponen teknologi informasi, dan yang ketiga ada klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Baik, untuk penyaji materi selanjutnya akan membawa materi. Untuk waktu saya persilakan. Sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah hardware dan software, serta bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Kedua, menurut Martin 1999, teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi informasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Yang ketiga, menurut Williams dan Sawyer 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga pengertian tersebut yaitu teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas yang merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua mengenai komponen teknologi informasi. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam komponen teknologi informasi? Komponen teknologi informasi terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga perangkat otak atau brainware. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasannya. Dari yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware yaitu bagian-bagian fisik dari sebuah teknologi. Komponen utama perangkat keras sistem komputer, yakni yang pertama unit masukan, yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, unit pusat pengolah atau central processing unit, merupakan otak sistem komputer, terdiri atas komponen aritmatika dan logika, unit kontrol, dan main memory. Yang ketiga, unit keluaran yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak keluaran sebagai hasil pengolah data. Contoh, printer, monitor, plotter, speaker, dan lain-lain. Dan yang keempat, media penyimpanan atau memori, digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan program pengolah. Bagian yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Software merupakan instruksi dengan aturan tertentu yang mengatur operasi perangkat keras. Perangkat lunak terdiri atas 4 kelompok, yakni yang pertama sistem operasi atau operating system, yang kedua bahasa pemrograman atau programming language, yang ketiga bahasa query atau query language, keempat aplikasi atau application. Bagian ketiga dari komponen teknologi informasi adalah perangkat otak atau brainware. Brainware yaitu manusia sebagai user dari sistem komputer. Selain itu dikenal istilah lain yaitu
firmware, dan infoware. Firmware adalah software yang tertanam semi-permanen di dalam suatu hardware. Sedangkan infoware adalah dokumen pendukung software seperti lisensi, user manual, help, dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah. Klasifikasi teknologi informasi berdasarkan data yang diolah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga komputer hybrid. Untuk materi yang saya akan sampaikan itu mengenai komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk listrik seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Komputer analog memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan kelebihan komputer analog. Yang pertama, mudah dioperasikan. Yang kedua, special purpose, memiliki fungsi spesifik untuk satu bidang. Yang ketiga, dapat mempresentasikan besaran yang akan diproses dalam rentang nilai tertentu. Yang kedua yaitu kekurangan komputer analog. Yang pertama, tidak berlaku universal, hanya bisa digunakan untuk menghitung spesialisasinya saja. Yang kedua, komponennya yang cukup rumit. Yang ketiga, tidak multifungsi. Yang keempat, membutuhkan daya cukup yang besar. Serta yang kelima, terkadang sulit untuk melakukan pemrosesan dalam berupa angka. Selanjutnya itu contoh dari komputer analog. Yang pertama itu alat pengukur volts listrik. Yang kedua, pengukur gelombang suara. Yang ketiga, seismograf analog. Serta yang kelima, temperatur udara atau termometer. Baik, untuk klasifikasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk waktu saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu komputer digital. Komputer digital mampu bekerja dengan berbagai macam pemrograman, algoritma, dan juga secara aritmatik sehingga mampu untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk angka yang jelas. Keunggulan komputer digital dapat bekerja lebih cepat. Yang kedua, hasil output data berupa angka yang mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Yang ketiga, dapat menyimpan data. Yang keempat, output yang beragam mulai dari angka, huruf, tulisan, gambar hingga grafik. Yang terakhir, multifungsi, bisa digunakan untuk banyak keperluan. Contoh dari komputer digital: yang pertama komputer PC yang biasanya kita digunakan, yang kedua kalkulator, yang terakhir timbangan berat badan digital. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi komputer hybrid. Komputer hybrid adalah komputer yang merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Seperti contohnya dari jenis-jenis komputer hybrid adalah satu, mungkin banyak sekali digunakan pada komputer pada layanan rumah sakit. Kedua, penggunaan pada mesin-mesin robot yang salah satunya terkomputerisasi. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami bawakan. Teknologi informasi merupakan hasil konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Ini kemudian menciptakan pembagian komponen dari teknologi informasi berupa software, hardware, dan brainware. Komputer memiliki beberapa jenis berdasarkan jenis data yang diolah, yang sudah kita kenal dibagi menjadi tiga jenis komputer. Yang pertama itu komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga komputer hybrid. Yang pertama itu komputer analog, yaitu komputer yang dikenal untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain.
Selanjutnya itu komputer digital, yaitu komputer yang digunakan untuk mengolah berbagai macam pemrograman algoritma dan juga secara aritmatik, sehingga mampu untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk angka yang jelas. Serta komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan peremesan.